Si lembah ơi. Jumpa kembali rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun ya rekan-rekan. Pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang sangat kita nanti-nantikan mungkin ya rekan-rekan. Kalau kita lihat di depan tadi ada rekaman video amatir bagaimana di suatu tempat sepertinya SPBU terjadi kebakaran motor, sepeda motor ya. Nah, tapi dalam penanggulangan kebakaran tersebut sepertinya mereka kesulitan untuk memadamkan apinya. Pertama, kalau kita lihat tadi mereka tidak paham media pemadam apa yang cocok untuk memadamkan kebakaran tersebut. Kemudian bagaimana cara mengoperasikan alat pemadam api ringan untuk memadamkan api tersebut. Nah, dari situ bisa kita lihat ya kawan-kawan bahwa pentingnya pengetahuan kita terhadap kebakaran, pentingnya pengetahuan kita terhadap penanggulangan kebakaran dan media-media pemadam apa saja yang cocok untuk memadamkan suatu kebakaran. Nah, pada kesempatan ini rekan-rekan kita akan membahas terkait klasifikasi kebakaran dan media pemadam kebakaran apa yang cocok untuk setiap klasifikasi kebakaran tersebut. Oke, jangan lupa rekan-rekan, sebelum kita mulai, seperti yang kita selalu ingatkan ya, untuk dukung terus channel kami, untuk like, share, komen, dan subscribe ya rekan-rekan, sehingga channel kita Ruang HSI ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi positif kepada rekan-rekan semua. Baiklah, kita mulai untuk sharing terkait materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, rekan-rekan semua, kita harus tahu dulu dasar-dasar hukum terkait pengawasan penanggulangan kebakaran. Yaitu pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu tentang keselamatan kerja. Kemudian ada Permenaker Trans Nomor 4 Tahun 1980, yaitu terkait syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Kemudian ketiga, Permenaker Trans Nomor 2 Tahun 1983 tentang instalasi alarm kebakaran otomatis. Kemudian juga ada Kepmenaker Nomor 186 Tahun 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Kemudian ada Instruksi Menaker Nomor 11 Tahun 1997 yaitu terkait pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran. Untuk pengklasifikasian kebakaran yaitu terdiri dari kelas A, kelas B, kelas C, D, dan K. Untuk kelas A deskripsinya adalah untuk klasifikasi yang terbakar adalah kayu, kertas, dan kain ataupun sejenisnya padatan. Kemudian untuk kelas B yaitu bensin, oli, cat, ataupun cairan-cairan yang mudah terbakar lainnya. Untuk kelas C, material-material yang beraliran listrik. Untuk kelas D, yang terbakar adalah jenis logam. Kemudian untuk kelas K yaitu media masak seperti lemak nabati ataupun lemak hewani. Jadi itu untuk pengklasifikasian kebakaran. Kemudian kita lanjut ke tipe alat pemadam. Secara umum, alat pemadam dibagi menjadi dua, yaitu permanen dan portable. Contoh permanen adalah alat-alat yang melakukan pendeteksian dini kebakaran, yaitu berupa asap, panas, ataupun gas. Kemudian alat-alat penyemprot media pemadam yang sudah terpasang. Contoh sprinkle, hidran, hose reel, dan lain-lain. Yang kedua adalah tipe alat pemadam portable. Contohnya APAR, alat pemadam api ringan. Kemudian APAB, alat pemadam api beroda.
Ada juga selimut api ataupun fire blanket. Kemudian ada pasir ataupun jenis-jenis media pemadam portable lainnya. Itu untuk tipe alat pemadam portable. Kemudian rekan-rekan melanjutkan terhadap klasifikasi kebakaran tadi. Nah, kita lihat apa saja yang cocok media-media pemadam terhadap klasifikasi kebakaran tersebut. Misalkan untuk media pemadam berupa air, ya cocoknya untuk jenis klasifikasi kebakaran adalah untuk kelas A. Kelas A ini berupa yang terbakar adalah padatan seperti kayu, kertas, jenis pakaian dan sebagainya. Ini cocoknya menggunakan media pemadam yaitu berupa air. Kemudian juga ada media pemadam foam. Foam ini cocok untuk klasifikasi kebakaran yang terbakar berupa pertama padatan, kemudian ada flammable liquid cairan yang mudah terbakar, kemudian ada cooking oils and fats. Jadi foam ini cocoknya untuk padatan, flammable liquid, kemudian cooking oils and fats. Kemudian ada lagi rekan-rekan dry powder ataupun tepung kimia kering. Tepung kimia kering ini cocoknya untuk sebagai pemadam klasifikasi kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A sendiri tadi seperti dibilang di awal adalah berupa yang terbakar padatan, kemudian flammable liquid ataupun flammable gas, kemudian electrical equipment. Ini cocok menggunakan dry powder. Nah, itu rekan-rekan. Ada satu lagi rekan-rekan, yaitu adalah media pemadam dengan menggunakan CO2 ataupun karbon dioksida. Ini cocoknya untuk jenis klasifikasi kebakaran seperti apa? Untuk karbon dioksida itu adalah cocok untuk memadamkan cairan yang mudah terbakar, kemudian peralatan-peralatan listrik, kemudian cooking oils and fats. Nah, jadi itu rekan-rekan ya, penggunaan media pemadam yang tepat terhadap klasifikasi kebakaran itu akan membuat pemadaman semakin efektif dan api cepat dipadamkan. Itu saja rekan-rekan, mudah-mudahan materi singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, bagaimana rekan-rekan semua terkait materi yang disampaikan tadi? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau kita ambil rangkuman atau summary-nya, betapa pentingnya kita mengetahui media-media apa saja yang harus digunakan dalam pemadaman api. Jadi sangat perlu ya kita mengetahui, apalagi untuk rekan-rekan yang bekerja di daerah yang mudah terbakar, yang ada proses bahan-bahan yang mudah terbakar di situ. Jadi sangat penting apakah sudah tersedia alat-alat pemadam yang sesuai dengan material yang mudah terbakar di sana. Kemudian juga para pengusaha jangan ragu untuk spend biaya untuk menyiapkan peralatan-peralatan penanggulangan terkait kemungkinan adanya kebakaran di tempat kerja. Jadi rekan-rekan, dengan materi yang singkat tadi mudah-mudahan bisa menambah sedikit pengetahuan bagi kita dan semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Ruang HIC ini. Semoga bisa memberikan terus informasi-informasi positif bagi kita semua. Gimana? Anda sudah ngopi? Pada kesempatan ini saya ngopi duluan ya rekan-rekan. Oke, itu saja rekan-rekan. Salam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.